mau bikin sebuah film gitu. Pernah bikin film yang akhirnya komunikasi dengan produser tidak lancar, artinya ketika syuting mungkin baik-baik saja, tapi ketika post terjadi sesuatu ketidaksetujuan. Ini bukan ngomongin day to day, ada argumen biasa yang memang secara kreatif harus ada, tapi memang sama sekali tidak bisa berkomunikasi, dan ini disebabkan memang bukan cuman salah dari produser, tapi saya juga salah pada waktu itu karena dari awal tidak dengan jelas mengkomunikasikan visi saya gitu, sehingga ada perbedaan visi tidak dalam satu page, sehingga muncul masalah di kemudian hari. Satu itu. Terus tadi juga nanggepin soal Mas Garin, aku setuju banget sih bahwa setiap sineas itu punya tanggung jawab untuk membuat industri sustainable. Sebuah industri yang sustainable itu bukan bergantung kepada kebetulan-kebetulan. Membuat sebuah produk yang para pembuatnya juga mungkin tidak begitu yakin apa yang mereka ingin hasilkan. Ini mengikuti pasar, padahal pasarnya seperti yang dibilang sama Mas Garin tadi, dan saya percaya bahwa di Indonesia pasar itu masih sangat mentah, artinya belum sangat. Industri kita juga masih muda, kita di restart lagi di akhir tahun 90-an, awal tahun 2000-an, jadi pasar kita juga masih bisa dibentuk. Jadi tidak ada istilah sebenarnya mengikuti pasar di Indonesia, karena pasarnya sendiri masih harus dibentuk, belum ada bentuknya gitu. Dan gue percaya bahwa sebuah industri, termasuk industri film, kalau mau jadi sebuah industri yang sustainable, harus berdasarkan suatu cara kerja yang bisa diulangi lagi, bisa diduplikasi untuk produksi berikutnya. Artinya, kalau misalnya kita buat film, tentunya kita harus tahu bagaimana cara memproduksi sebuah film dengan skenario yang baik, cara bekerja yang baik sehingga menghasilkan sebuah produksi yang baik dengan kru yang baik, dengan cara metode kerja yang juga bisa diulangi kembali di produksi berikutnya. Jadi tidak hanya dengan kebetulan dan dengan coba-coba. Tentunya ini bukan berarti kita tidak boleh bereksplorasi, tidak boleh bereksperimentasi, tapi harus ada satu satu kemampuan dari para sinias untuk bisa menduplikasi kesuksesan gitu. Dan saya percaya bahwa yang bisa diduplikasi dari sebuah kesuksesan sebuah film dalam industri film adalah storytelling yang baik. Karena mau nggak mau kembali ke nature dari sebuah film adalah memberikan sebuah storytelling kepada penonton dengan menciptakan sebuah dunia dalam bentuk audiovisual gitu. Dan ini yang kita sering mikir, kita sering jadi rancu karena ada satu film yang kayaknya laku banget dan semua orang ikutin, dan ternyata memang setelah diikuti nggak bisa laku karena itu kebetulan gitu. Banyak faktor-faktor akses yang membuat satu film laku, tapi tidak karena suatu kualitas yang bisa diduplikasi kembali. Oke, sorry. Ini kan kita beberapa menit lagi, sorry. Ini kan beberapa menit lagi kita akan habis lagi nih. Udah ada chat di sini. Jadi end stream nih 10 menit lagi. Nah, dari pembahasan kita tadi, tentunya ini kita melihat bagaimana teman-teman sutradara di sini melihat bakat-bakat baru yang ada sekarang. Entah itu tanggapannya, entah itu kritikannya, apa yang bisa memotivasi mereka. Di tengah juga teman-teman juga saat ini kita mengakui bahwa kalau kita ngomong SDM berkualitas, ada keterbatasan di Indonesia. Bagaimana tanggapan teman-teman untuk memotivasi atau memberikan kritikan juga buat pendatang-pendatang baru yang baru masuk dunia film dan mencoba untuk menjadi sutradara atau membuat sebuah film? Gimana? Silakan, terserah siapa mau duluan. Upi. Halo. Ya, Upi. Apa maksudnya untuk anak-anak di luar sana? Untuk jadi banyak yang dengar mungkin mau sutradara lah, tentu kita bicara tentang sutradara. Kan juga kita lihat banyak juga pendatang-pendatang baru dunia film nih sebagai sutradara. Yang memang ada yang udah baru buat film. Nah, kira-kira motivasi atau kritikan apa yang bisa membuat mereka akan semakin berkembang ke depannya gitu. Saya pikir kalau industri film ini ingin maju, memang regenerasi tuh harus ada gitu ya.
kalau misalnya kita lihat saat ini memang jumlah sutradara kita nih kalau misalnya filmnya tayang orangnya kayak itu lagi gitu. Even kayak misalnya saya sendiri pun sering banget ditawarin produser yang mana saya harus tolak karena saya nggak sanggup untuk ngerjainnya. Artinya sebenarnya apa yang ditawarin ke saya tuh sebenarnya punya peluang untuk orang-orang lain di luar sana kan gitu. Jadi mungkin saya nggak ngerti apakah sekarang udah semakin banyak atau gimana, tapi mungkin kalau saya tuh pengen nih, saya yakin banyak juga orang tua yang nonton bahwa kalau anaknya jatuh cinta sama film, ingin sekolah film, ingin mengambil jurusan film, dikasih kesempatan aja dan jangan pernah takut bahwa film ini tetap punya masa depan yang bagus gitu. Karena menurut saya memang kalau kita mau maju, industri film mau maju, regenerasi itu harus ada. Jadi sebanyak-banyaknya ingin bikin film, sekolah film, ambil film, jalanin aja. Oke. Buat yang lain? Kalau saya sih sebetulnya di era sekarang ini banyak sekali film, banyak sekali etalase selain sinema ya, selain bioskop yang bisa dimanfaatkan untuk untuk mengaktualisasikan, mengimplementasikan gagasan sebagaimana yang tadi Joko Anwar katakan gitu kan, bahwa memang sutradara itu memiliki visi yang besar dan visi itu sekarang sudah ada tempatnya dan nggak cuma di bioskop gitu kan. Ada kanal-kanal misalnya ada YouTube ya kan, YouTube channel, bahkan sekarang orang bisa membuat channel sendiri di YouTube, terus kemudian ada OTT, ada web series, ada segala macamnya. Satu contoh aja film misalnya Light Out ya kan, film horror Light Out itu justru viral ketika ada di YouTube dan akhirnya film pendek yang viral di YouTube yang akhirnya kemudian menjadi layar lebar gitu kan. Jadi saat ini sebetulnya yang penting buat saya adalah bagaimana kemerdekaan si kreator itu lebih punya tempat sekarang dibandingkan dengan era-era ya saya gitu kan. Pada saat itu mempunyai ada di bioskop, kemudian televisi, sinetron harus lewat programming sendiri, harus datang ke PH, ngelamar segala macamnya gitu. Tapi sekarang sudah mulai banyak. Jadi kemerdekaan, kebebasan dalam menuangkan gagasan jadi lebih luas gitu. Itu sih. Oke. Ya, oke, silakan yang lain. Ya, untuk saya sebetulnya Mas Garin dulu. Oke, Mas Garin. Saya sebetulnya sekarang teknologi di tangan setiap orang, sehingga begitu banyak orang bisa jadi sutradara, bisa jadi kameramen, dan bisa jadi apapun juga dengan cara-cara distribusi dan komunikasi yang baru sama sekali. Tetapi pelajaran di setiap revolusi industri, misalkan revolusi 2.0 lah, revolusi melek huruf, itu melek yang tidak fungsional karena tidak banyak yang bisa membaca buku dan mau membaca buku. Maka sekarang di generasi melek di digital ini, meskipun kita jumlah pengguna digital luar biasa, 5 besar di dunia, tapi apakah menjadi melek digital, berfungsi dan bisa menjadi kompetitif dunia dan di Indonesia? Itu pertanyaan untuk teman-teman muda sekarang dan untuk kita semua hari ini. Melek digital yang fungsional dan kompetitif. Oke, Mas Riri, silakan. Saya pikir mesti banyak-banyak lagi melihat sejarah ya. Maksudnya biar bagaimanapun kita tuh mungkin bisa belajar banyak dari apa yang sudah dilalui oleh perjalanan dunia film kita sendiri di Indonesia gitu. Dan tentu saja di situ ada macam-macam, ada masalah-masalah teknis, perkembangan teknis. Kita sudah bikin film bersuara juga tidak terlalu lama setelah suara ditemukan. Kemudian kalau kita lihat filmnya Usmar Ismail di tahun-tahun 50-an itu secara teknis banyak yang sekarang itu masih bisa berkompetisi saya rasa dengan technical approach film-film zaman sekarang gitu. Jadi kalau dikatakan sekarang informasi atau kemungkinan kita belajar dari referensi film-film luar yang canggih itu banyak, menurut saya kita juga harus menyadari bahwa belajar dari apa yang ada di tempat kita ini sendiri, termasuk sering-sering menjelajah ke wilayah-wilayah di Indonesia yang masih jarang suaranya didengar di layar film kita gitu. Kita masih butuh film dari Papua, kita masih butuh film bersuara dari Ternate, dari Ambon dan seterusnya gitu. Itu yang mudah-mudahan bisa dijadikan sudut pandang dan sudut berpikir juga oleh teman-teman yang mulai membuat film. Oke, Teteh mungkin? Ya, kalau aku mungkin untuk yang mendengarkan di luar sana, sebenarnya kalian nonton film-film awal kita. I think after you see this live,
Instagram Live dari IFDC Club ini, sebaiknya nontonlah film-film awalnya Mas Garin. Kita dari tadi sebut-sebutin Cinta dalam Sepotong Roti, film awalnya Joko, Surat. film awalnya Riri, film awal kita. Karena it's 30 Hari Mencari Cinta, everybody, first film itu penting banget dari orang-orang yang misalnya kalian idolakan untuk kalian pelajari, ya. Lalu itu masih kita rata-rata bikinnya masih pada pakai 35 mili atau 16 mili yang ada di sini. Dan kalau aku pesannya adalah justru dengan digital, dunia digital ini semua jadi mudah, tapi kadang-kadang kita suka lupa untuk create system. Kita harus create system yang sustainable, standard operating procedure. Mungkin itu yang tadi Joko maksud, supaya bisa diulang-ulang kesuksesannya. Kesuksesan bukan dari jumlah penonton, tapi dari sistem, sistem bekerja. Karena dengan adanya dunia digital, orang jadi nggak peduli sama sistem kerja sama sistem komunikasi. And last thing is, choose your producer. Choose your producer well. Producer yang ngerti kreatif, produser yang punya duit tapi ngerti kreatif. Karena kalau nggak choose it well, cuman mau nyemplung aja, akhirnya jadi berantem nggak pugu, semuanya dihapus, semuanya diganti. And communicate what you want to do. Apa yang lo pengen bikin sih dari film ini, dengan sebaik-baiknya ke produser yang ngerti kreatif dan produser yang punya duitnya. Gitu aja, supaya semua lancar dan bisa berputar like a rolling stone, ya. Tung, dengerin tuh, Tung. Oke. Tambahin Joko, dikit. silakan. Iya, silakan. Zaman sekarang kan bikin film gampang banget ya. Maksud gue gampang banget, siapapun sekarang jadi sutradara dari berbagai jalur, which is bagus. Ini berarti kita ada banyak channel untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia dalam film. Cuman aku mau menggarisbawahi yang selalu disebut sama Riri Riza tadi, bahwa sejarah, harus belajar sejarah. Karena apa? Karena bikin film itu sekarang gampang. Untuk jadi seorang sutradara gampang. Come up dengan sebuah film, filmnya di layar lebar, ada namanya sebagai sutradara, it's very very easy sekarang. Cuman kalau misalnya kita membaca sejarah film, kita akan sadar bahwa film ini adalah sebuah vehicle, sebuah tools yang sangat powerful untuk humanity. Banyak sekali film yang memberikan impact yang sangat besar untuk kehidupan manusia. Banyak sekali film yang menciptakan peradaban atau setidaknya mempengaruhi peradaban. Jadi, film adalah sesuatu yang sangat powerful. Akan sangat sayang sekali kalau misalnya kita hanya membuat film tanpa ada sesuatu selain gambar dan suara. Atau sekedar menghibur ketika ada di dalam teater gitu. Ketika orang pulang, nggak ada yang dibawa. Dari Korea Selatan itu mereka sangat sustainable karena mereka punya satu, seperti yang Nia bilang tadi, ada sesuatu mekanisme yang bisa diulang lagi. Bagaimana cara mereka menciptakan skenario baru, yang sangat powerful dan sangat bukan cuman menarik untuk orang Korea tapi untuk seluruh dunia. Kita sudah lihat contohnya di Parasite dan banyak sekali film yang luar biasa dari Korea gitu. Setiap film ada gemanya, bukan sekedar menghibur, sekedar membuat ketawa ketika orang menonton. Tapi that's it. Sayang banget karena orang nonton 1,5 jam film sampai 2 jam untuk film yang biasa. Bisa sekedar menjadi film atau menjadi sesuatu yang lain yang bisa berkontribusi kepada peradaban kemanusiaan. Dan menurut aku penting sekali buat para filmmaker baru, terutama sutradara baru, untuk mempelajari sejarah film. Very very important. Jadi film bukan hanya sekedar film yang begitu saja. Tambahan dong. Tapi menurut saya juga kayaknya bukan cuma filmmakernya aja, maksudnya produser-produser juga belajar sejarah film juga supaya tahu film-film yang baik seperti apa. Itu yang saya pengen juga, karena filmmakernya banyak yang tahu sejarah, tapi produsernya kurang tahu sejarah. Teman-teman semua, ini karena saya tambah dikit. Oke. Soalnya kita cuma punya waktu berapa menit lagi. Ya, oke. Ini 30 second. Karena produser itu juga bagian dari filmmaker. Ingat ya, para produser, you are also part of filmmaker. Jadi jangan setuju banget. Setuju. Filmmaker, please. Oke, satu kesimpulannya, tolong para produser dengar itu dari sutradara. Kedua, dari pembicaraan tadi, ini sangat menarik bahwa kita nggak boleh belajar film tanpa mengetahui sejarah. Karena ini jadi basic
tadi yang Joko bilang, Mas Riri bilang, kalau kita mau start bikin film, lo tahu dulu sejarah film itu sendiri seperti apa. Ketiga, everything's about proses. Nggak ada pembelajaran yang berhenti dalam seorang filmmaker itu tidak akan pernah berhenti belajar. Karena tadi Mas Garin juga bilang tentang challenge tiap tahunnya akan berbeda. Dan yang keempat tentunya memang akan lebih mudah sekarang untuk orang jadi sutradara. Tapi nggak akan berhenti cuma sampai di situ aja. Begitu kalian bikin film, satu, terus kalian bisa menganggap diri bahwa I'm the director. Tapi tadi tentang basic knowledge itu jadi penting. Bukan berarti juga harus paham 100%, tapi basic knowledge tentang teknis dalam film. Dan juga tentang komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik terhadap produser, terhadap kru, terhadap aktor. Sehingga visi dan apa yang di kepalanya sutradara tentang bentukan filmnya dan apapun itu akan menjadi sebuah ya film yang baik dan berkualitas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di sini nih, sutradara-sutradara yang hebat, sutradara senior. Thank you banget buat IFDC. Nah, itu Mas Riri ngasih lihat buku apa tuh? Oh, Apa ini ya, itu? Usman. Oh, Usmar Ismail. Ini aku ada ini nih untuk penonton tuh. Ya, itu bisa teman-teman Baca. bisa cari. Ada beberapa buku. Baca. And then terus belajar, and then kita akan ketemu lagi. Buat semuanya selamat Hari Film Nasional yang ke-70. Kita pasti akan lebih maju lagi, walaupun dalam situasi yang seperti ini kita tetap bisa berdiskusi dengan seru. Kalau nggak dan ada menghasilkan situasi sesuatu kayak yang gini, seru. kita susah ngumpul loh. Gila, Iya, nggak Betul, sih? ini jadi momen yang luar Tapi biasa. kita akan makan di Gila atas nggak sih? meja sama Mas Garin. Yes. Thank you. Masih juga Oke. ADM teknologi. Diskusi meja Siap. makan. Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu kembali pada saat kita sudah boleh syuting lagi. See you. Stay safe. Stay See you, healthy. Bye. Bye.